Saya mau sampaikan buat saudara-saudara yang Bim Salabim atau Dul Abdul, ya. Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa. Kalau mau LAIK terserah, tapi kita bicara apa Alkitabiah. Alkitabiah, bukan doktrin, bukan mentang-mentang bagaimana. Anda malam ini Pak Bombom wajah nggak kurang bagus ya, kurang fit, mungkin kurang apa kak, kurang capek ya. Buka agak sedikit hitam pucat, hitam kuning, hitam manis ya. Ya, aduh sebenarnya kecil sekali ya. Gimana caranya ya? Aduh, mudah-mudahan kak sebenarnya kayak ini ya. Oke, Pak Bobong salam-salam dulu ya. Buat saudara-saudara di Amerika Serikat, di Eropa, dimanapun berada, di Australia, Jepang, di Asia, semua Asia, khususnya di Malaysia. Pak Maulan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Ibu Nakayama, Ibu Ina, Faustinus, Pak Tinus juga, kemudian siapapun. Ya, malam ini Pak Bobong kurang sehat ya. Mungkin tutupnya agak cepat. Jadi karena Tuhan yang mau cepat masuk cepat, kita diskusi, jangan lama-lama. Kemudian yang tidak terima, masuk. Saya kasih sekolah dulu, kasih tatar kamu. Mau korek-korek, gak punya data lengkap. Tadi malam saya tanya, bingung-bingung. Tahu Alkitab, ditanya lau-lau. Tahu nggak, kalau kami di Papua bilang Anda tuh lau-lau. Lau-lau tuh kayak macam bingung-bingung, bingung. Bogo-bogo. Orang bilang bogo-bogo nggak ada. Enak saja mau cap-cap kitab orang. Nggak ngerti. Harus ngerti dong. Nah, ya selamat malam buat teman-teman semua. Seperti biasa, sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, mari teman-teman kita merendahkan diri, biarlah firman Tuhan dapat kita semua terima dengan sukacita, dan yang kita terima ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya. Oh Yesus kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Di malam hari ini Tuhan, hamba-Mu selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Meskipun kesehatan hamba-Mu kurang baik Tuhan, tapi hamba-Mu selalu mengucap syukur. Tuhan, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat diberitakan kepada seluruh saudara-saudara yang ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami dan bagi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu percaya Tuhan, meskipun dalam keadaan tubuh yang lemah, tapi hamba-Mu Tuhan selalu ingin menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dengan kuasa bila-bila kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau telah menjamah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini berkenan di hadapan-Mu. Dan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman kebenaran-Mu ini Tuhan juga berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah meringankan saudara-saudara kami yang mengalami musibah kebakaran. Biarlah Tuhan Yesus menggantikan berlipat-lipat. Biarlah kami anak-anak-Mu tidak berbicara firman, tidak bicara mengatakan bahwa kami benar, sedangkan perbuatan kami tidak ada sama sekali. Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini tinggal dalam diri kami. Biarlah kami berbuat sesuai keinginan-Mu. Kau berkati anak-anak yang malam hari ini belum mencicipi makanan. Orang-orang semua, orang tua, anak, ibu maupun siapapun Tuhan, Kau berkati.
Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang masih tergantung dan botol impus Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Termasuk hamba-Mu itu Tuhan. Hamba percaya Tuhan. Dengan obat yang kami akan minum Tuhan. Engkau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah obat ini berguna bagi tubuh kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hikmat yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami pergunakan dengan baik dan benar. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Buka pintu hati anak-anak yang jauh daripada-Mu. Engkau berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kami hamba-Mu hanya menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka bersama-sama dengan kami dalam kerjaan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba telah berdoa Bapa bersurga. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Aduh, Bapamu bacanya agak pucat ya. Haleluya. Yesus kudahsyat. Yesus kudahsyat. Semua kasih kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus di rumah. Kemuliaan. Ayo, yang sakit di rumah kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari memuji, biarlah kuasa setan, iblis, penyakit, roh penyakit keluar dalam nama Yesus. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oke, malam ini Pak Bob akan membawa judul Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Jadi Anda yang sim, Anda masuk sini. Malam ini Pak Bobom kasih buka sebagian kecil. Kami orang Kristen tidak akui. Orang Kristen fanatik. Alkitabiah tidak mengakui Yesus itu sama dengan Isa. Kalau Anda mau sampai-samakan EPNK, Cupento, saya kasih tahu. Yesus ku sama dengan Isa. Kalau jalan ceritanya sama boleh. Ada kelahirannya di mana? Nubuatan mulai dari kelahiran, kedatangan, sambutan yang membuka jalan buat Yesus. Yesus mengajar, dibunuh, disakiti, pakaiannya dijual, tulangnya tidak dipatahkan. Semua ada tertulis dalam Alkitab. Anda datang dengar dan cerita-cerita orang, cerita dongeng sembarang. Mikir. Makanya kalau orang Kristen itu percaya Yesus adalah Tuhan, sudah dijanjikan di dalam kerajaan surga. Kalau pada penghakiman hanya perbuatan yang dipertanyakan, bukan masalah masuk surga atau tidak. Jangan anak Kristen bilang, tinggal aja kasih karunia. Memang kasih karunia. Makanya kasih karunia itu kita semua masuk surga. Sudah dikasih tahu bilang, engkau tidak akan lepas dari tanganku. Aku memberikan janji yang kekal. Lalu ada orang Kristen tanya bilang, untuk kasih karunia. Ya memang kasih karunia. Makanya Anda kasih karunia itu Anda sudah diselamatkan. Sudah pegang kartu dalam surga. Tubuh dan jiwa sudah ada sampai di atas. Roh dan jiwa. Tubuh Anda itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Untuk mempertanggungjawab. Pertanggungjawab apa kalau orang Kristen? Mempertanggungjawab. Dia punya perbuatan. Upahnya. Orang sekarang sudah mati, sudah di kerajaan surga. Kata Rasul Paulus kan di Korintus sudah lengkap itu. Ya. Anda mau katakan kami orang Kristen. Orang Kristen banyak belajar lah. Dalam Galatia 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Coba baca di sini. Jangan kita percaya bilang kasih karunia kesukaan tidak yakin. Oh tunggu, belum. Hanya Tuhan Yesus yang membawa Anda ke dalam kerjaan surga. Anda ke sini masuk, bilang sini. Baru belajar Alkitab, saya tanya bingung. Mau ajar lagi. Tanya lagi Pak Bobom. Anda tidak punya 500 kitab, 500 ayat. Saya tanya paling bingung. Saya bertanya di 2 Raja-Raja dan 1 Tawarik, bingung. Kalau Anda mengajar saya, ajar yang baik. Jangan ajar coba mengadu-ngadu. Satu lagi tadi malam, baru masuk langsung bilang, oh kitab Anda tidak ada itu. Berarti Anda kan kami palsu. Dodol. Kau masuk ke sini ya. Saya nantang Anda semua. Kamu punya dia pendebat yang hebat-hebat. Termasuk Ustadz Kainama.
bahlul tukang bakso ini. Enak saja bicara tentang Yesus, nanti saya tanya, bah bingung lagi. Tahu bah bingung, orang bilang, anak bingung-bingung, Pak. Babogogung kan. Orang aja bilang tuh bombon. Tahu tuh bombon? Bombo, bukan bombong, bombon. Ini anak-anak Tuhan ini harus tahu malam ini. Siapkan ya, anak Tuhan. Ini Pak Bombol kasih hanya sebagian ayat kecil, belum banyak. Pak Bombol ambil dari kitab Taurat, Sabur, dan kitab para nabi, tapi sebagian aja. Ya, kita buka dalam haleluya, kita buka firman Tuhan ya. Nah, dulu ya. Belum simpan ya. Adminnya belum bikin persiapan. Nah, ya. Oke, 2 Korintus 11. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kamu membaca ulang ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, sebelum ada 700 tahun, 800 tahun, Paulus sudah bernubuat. Anak-anakku, Yesus pun bernubuat, berkata firman-Nya. Akan muncul manusia-manusia takar lakit. Orang benar bilang kekar lak. Kita di sini juga bilang kekar lak. Kekar lakit. Pembohong, penipu. Anda punya ajaran berbeda dari kami, kok mau comot-comot, sudah bingung, ambil dari kami. Saya tanya, bingung lagi. Kami orang Kristen itu tahu tidak ada Yesus yang lain sesuai dalam sejarah. Semua itu adalah benang merah yang terikat dari Kejadian sampai Maliaki. Dan tibalah Sang Firman datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Anda saya tanya, Maliaki jarak ke Matius, Markus, Lukas, ke Tuhan Yesus jarak berapa tahun? Anda nggak tahu. Aneh. Terima kasih yang banyak bergabung. Aduh, jaringan ini kurang bagus ya. Nah, ini ada orang bilang, salam sadar, salam waras. Jadi kami orang Kristen itu tidak percaya ada Yesus yang lain. Ceritanya, Yesus kami tahu lahir itu di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Yeshua HaMashiach di kota Bethlehem. Yesus lahir itu mereka sudah, anak-anak Tuhan sudah tahu, karena sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Enak sekali Anda ini. Apa bohong ngarang? Coba Anda buka Alkitab. Ya, coba Anda buka Alkitab. Kitab Mika. Jaraknya dengan Tuhan Yesus lahir itu berapa tahun itu? Ratusan tahun. Bukan 10 tahun. Dul, Abdul. Anda masuk bilang Anda paham Alkitab. Monyong, mulut monyong Saya sumbat. Kau boleh berdialog dengan apologet yang lain. Kalau dengan hamba Tuhan, Pak Bobo mau coba-coba. Baru belajar Alkitab sedikit saja, baru mungkin 20 ayat sudah saya hebat. No. Kenapa kalian nggak masuk ke sini? Tanya sama saya, bicara-bicara di luar. Ya, saya nggak pernah atuk. Saya khotbah mengenai Alkitab. Kalian bilang saya khotbah kitab kamu. Enak sekali. Ngapain? Kitab saya sudah lengkap kok. Ngapain saya ngurus kitab orang? PNK, tuh. Enak sekali Anda ini. Mau apa? Mau bikin kita punya aturan-aturan sendiri-sendiri. Saya jujur saja ini malam ini. Coba contoh. Kita buka ya. Kita buka dalam Mika.
Kita sudah tahu Yesus lahir pun di mana. Kami tahu, lihat. Saya belum Mika, Maliaki, Sakaria, Hagai, Sefanya, Habakuk, Nahum, Mika. No, Mika 5. Nanti ada lagi bilang untuk Yesus. Aduh, aneh-aneh aja. Nih, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Nah, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang memimpin dunia ini? Kalau dia bukan Tuhan, dia ada sejak zaman dulu kala. Hei, Abdul. Mika itu nabi, nabinya orang Israel. Dia udah nubuatkan akan datang sang juru selamat, firman Tuhan datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam suku Yehuda dari seorang perempuan, Maria keturunan, ya suaminya keturunan Daud, Yusuf. Memang secara biologis tidak ada, tapi seturunan. Anda ini mau, tapi tidak ada darahnya. Tidak ada keturunannya. Pikiran yang res saja. Baca itu Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Kita itu lengkap. Coba lihat nubuatannya itu di mana. Baca saja. Ya. Saudara-saudara di rumah nanti baca. Di dalam Matius 2 ayat 1 itu Yesus lahir. Dan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Yesus lahir di mana? Betlehem, bukan pohon kurma. Kau ke sana tidak ada pohon kurma itu. Justru teknologi sekarang itu yang canggih bisa merubah segalanya. Kalau dulu orang masih bahlul. Anda sebelum bilang ngaku lagi ciptakan pesawat. Pesawat mana? Anda mau lewati PBB, Nobel yang diberikan oleh Wright bersaudara. Enak saja merubah-rubah sejarah. Sampai sekarang saja Anda nggak bisa menciptakan pesawat, naik onta saja kau. Dol Abdul. Saya mau ketawa kalau lihat Anda ini. Ya. Anda tahu, itu Mika. Belum Maliaki, kitab terakhir perjanjian lama. Maliaki 3 ayat 1. Itu Yesus datang, Tuhan datang ke dalam dunia itu sudah mempersiapkan, biarlah supaya Yohanes datang. Yohanes datang lahir duluan dan dia menyiapkan perjalanan buat keselamatan buat kita. Biar Yesus langsung datang di situ. Inilah Tuhan sang juru selamat. Aku tidak layak. Mau baptis saja. Yohanes tidak mampu melepaskan kasutnya saja. Yohanes tidak mampu. Maliaki 3 ayat 1. Matius 3 ayat 1 sampai 3. Semua ada tertulis. Dol. Bukan kita bilang kita imani saja. Ya. Dia lahir begini. Dia kasih mati kasih hidup orang. Kami semua ada. Yesus mulai dinubuatkan tentang dia datang, kelahiran, kehidupannya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ada semua. Nubuatannya dalam perjanjian lama. Dari Kejadian, Mazmur, dan kitab para nabi semuanya. Ada di sini. Kau jangan bermain dengan Pak Bobom. Namanya Bobom tukang bom kau. Bukan Pak Bobom orang jahat, tapi Anda ini saya bingung ya. Sok pintar lagi. Mengajar kami orang Kristen punya kitab. Kalau nggak tahu ya saya ingin belajar. Saya nggak pernah korek-korek kalian kitab kok. Aneh, guru-guru palsu ini rakus sekali, tamak sekali. Kita buka dalam Efesus 4. Kau masuk bertanya. Efesus 4. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Betul. Kalau anak-anak Kristen yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah nonton Pak Bobo punya saran atau siapapun, sang debater atau siapa, tetap akan lari percaya Anda. Kami untuk itu kami hadir, baik itu di gereja, di pertemuan, kaum bapak, kami diundang ke berbagai gereja untuk memberitakan pengenalan Yesus itu siapa. Bukan kami orang kayak di Kristen tuh hanya mengenal Yesus itu begini, oh begini, oh tidak. Kamu harus baca dan kejadian supaya tahu sang firman itu siapa, kenapa saya bisa jadi manusia. Manusia yang punya ilmu saja bisa jadi kodok, Anda percaya? Babi ngepet percaya? Oh Tuhan yang jadi manusia Anda tidak percaya? Mikir. Aduh. Dul Abdul. Kami orang Kristen itu tidak hanya percaya di apa otak yang kait ubang ambing dengan rupa-rupa pengajaran yang cerita dongeng-dongeng. Kami sudah ingatkan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 4, kami tidak mendengarkan cerita-cerita yang dongeng-dongeng. Betul. Kami tidak mau mendengarkan lagi. Firman Tuhan sudah habis pas di Wahyu. Kita coba dalam Galatia 1. Lihat ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Halo, terkutuklah kau jangan karang-karang. Kau sekarang belum merasa, besok kau akan menerima hal itu. Mampus kau. Dodol. Kami orang Kristen percaya. Karena kami semua di gereja, hamba Tuhan sudah memberitahukan. Keselamatan hanya dalam nama Yesus. Mulai hamba Tuhan baca nubuatan-nubuatan, kemudian seminar. Kalau anak Kristen yang jarang ikut pertemuan gereja memang bogo-bogo. Cuma tahu harap ke gereja saja, habis itu gereja juga cuma main HP. Anak-anak muda ini perlu tahu, karena anak muda ini banyak yang sesuai dalam 1 Timotius 4 ayat 1, pada murtad semua. Karena tidak paham. Kau nonton sini sama Pak Bobo, kalau pas nonton ya tanya. Siapa tuh Yesus? Harus kita kenal anak manusia itu siapa. Ini bukan anak manusia kaleng-kaleng. Orang jadi babi ngepet Anda percaya. Tuhan jadi manusia Anda nggak percaya. Mikir. Dodol. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, kutuklah dia. Nah, 2 kali loh. 2 kali bro, 2 kali, peringatkan. Makanya Anda bertanya, belajar nubuatan tentang anak manusia. Makanya Yesus pada waktu dia mati, dia bangkit, dia katakan sama murid-murid, inilah yang ku katakan kepadamu, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, para imam, untuk diadili dan dibunuh. Tapi akan bangkit pada hari ketiga. Nubuatan telah digenapi dari kitab Taurat, Mazmur, dan semua kitab para nabi. Baca bro, baca. Jangan tanya cuma, oh yo, Isa lari di sini. Saudaranya yang gini. Oh ceritanya saja sudah aneh. Kita tunjukkan mana data-datanya. Ada. Aneh kan? Alkitab itu sudah bantah, bukan cerita story. Cerita sejarah yang konkret. Makanya ke Israel sana. Pak Bobo kasih tunjuk garam ini. Ini garam ini. Ini garam ya. Garam dari yang Sodom dan Gomora di karang ini gunung. Itu tidak mesti. Kau sudah ke Israel, Aditya. Kau ke Israel supaya kau tahu itu.
Gereja yang pindah sejauh 3 kilometer itu di Mesir. Gunung Sinai. Ke sana, jangan kau cuma dengar cerita dongeng orang-orang cerita. Ke sana. Yang mengikuti kain nama dodol itu. Ngaku-ngaku saja itu. Kau masuk sini kain nama. Baru tahu Alkitab sedikit. Oh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa karena kau dodol. Donitan lagi. Kau ketemu orang lain boleh, tapi ketemu Pak Bobo mau jangan kau main-main. Kami hamba Tuhan tuh bukan mau bicara kitab-kitab orang. Oh tidak, kami punya kitab sudah lengkap. Anda baca dalam Wahyu 22 ayat 18. Jangan kau menambah dan mengurangi. Apabila kau menambah, terkutuklah. Apa lagi? Aneh-aneh. Bila Yesus tidak disalib. Yesus itu disalib. Ada lambung dikasih bocor, itu muridnya melihat. Baca 1 Yohanes 1. Ayat 1 sampai 4, inilah yang kami lihat firman yang hidup. Ada kesaksian dari murid Yesus. Dan Yesus terangkat ke surga. Yang bersaksi apa? 500 pasang mata. Ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat 6. Banyak ayat itu tertulis. Pak Bobo mengarang, kita buka. Nah. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini Paulus ceritakan karena Paulus ada di Korintus dan bergaul dengan murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus. Mana sih? Kau jangan tanya bilang orang-orang murid-murid Yesus tidak tahu, tanya siapa, namanya lain. Bisa juga saya bilang Pak Lobo juga muridnya Tuhan Yesus. Bisa kan? Atau Cica Killer. Ngarang-ngarang saja. Peting-peting kau ini. Bukan peting apa, firman Tuhan saya katakan kau punya argumen. 500 pasang mata. Dari tahun 40 Masehi. Itu Paulus sudah dijamah. Yesus baru berangkat ke surga baru 7 tahun. Anda zaman sekarang aja bingung-bingung saja. Dol Abdul. Apa yang kau buat untuk dunia? Tidak ada yang kau buat, hanya orang Israel yang berbuat untuk dunia ini. Kau hanya bisa bikin minyak ontai. Aneh sekali kok. Sambung-sambung masalah Yesus. Kalau LAI terserah, kalau Pak Bobo lain. Alkitab itu memang, tapi kami itu Alkitab dia kami sudah tahu, buatan semua. Macam saja. Mau utak-atik Alkitab orang, bilang mereka hebat. Bikin gambar perempuan, pakai ada salib. Oh, kira tidak Kristen itu kan? Gak mengerti juga. Di dalam perjanjian lama, kitab Yesaya, ya, Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Di situ Yesus akan mengadakan mujizat. Bayangkan dulu ya. Bayangkan dulu. Saya imani kan bayangkan. Yesus itu sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia akan lahir seorang perempuan perawan suci dan membuat suatu mujizat-mujizat. Sesuai dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Kemudian penggenapannya di Matius 9 ayat 35, Lukas 7 ayat 22. Yesus memberikan suatu penyembuhan, kebangkitan bagi orang yang mati. Itu ada ceritanya. Gimana sih? Percaya sama dongeng-dongeng saja. Ditanya di mana ayatnya? Nggak tahu lah. Dodol. Di Sakaria saja. Mereka membahas Sakaria 9 ayat 9. Mesias akan diulu-ulukan. Kau ambil katanya orang, aduh. Sakaria itu tidak kenal Abdul. Sakaria itu mereka berpatokan pada 10 kumplit Allah. Jangan menyembah dan jangan menyebut ilah lain.
Keluaran 23 ayat 13. Di mulut mereka itu orang-orang Israel jaga. Kami punya Tuhan sama dengan Israel. Kami orang Kristen yang sama. Karena dialah sang firman yang datang dalam rupa manusia. Kami tahu dari Kejadian sampai Maliaki. Belajar. Kalau nggak tahu, belajar sama Pak Bobo. Kamu tanya dari kitab Kejadian, saya kasih kamu puluhan ayat. Belum Mazmur. Belum kitab para nabi, ada berapa nabi? Hampir 20 nabi, 20 nabi semua. Tambah lagi nabi-nabi Musa, nabi besar, Yeremia, Yesaya. Nih. Kok nggak tahu apa-apa, kok sudah sok-sok pintar. Bongkar-bongkar Bibel seenaknya saja, seenaknya dewe. Ngomong apa? Kata Tungkul ya. Apa? Aduh. Aneh tuh. Dul. Kalau kita lihat di kitab Daniel, Daniel lagi bro. Bukan Daniel super bajai. Ini Daniel Nabi Israel. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Anak manusia akan datang di awan-awan. Siapakah dia? Yesus. Dan Yesus berkata di mana? Dalam Matius 24 ayat 30. Nih, kita buka. Kita buka di Matius. Matius 24 ayat 30. Ini kata Yesus loh. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, Dul, berpikir dong. Dul, berpikir dong, kita tes dong. Itu saja Daniel sudah menyampaikan. Dan Yesus menyampaikan. Anda bilang Yesus tidak disalib, dodol. Kau mau lihat, saya kasih ayat yang disalib dulu buatkan. Kau mau lihat? Yang di rumah catat ya. Kalau Pak Bobo mau jelaskan ini bisa lama sampai 5 jam, 7 jam. Ribuan ayat. Anda ini kalau masuk di cara lain, silakan. Kalau Pak Bobo punya macam-macam. Saya hadir di sini karena keinginan pemirsa dan keinginan Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus. Hamba Tuhan sudah berserah diri, sudah jelaskan, kamu tinggal bingung-bingung terus percaya dongeng-dongeng. Yesus tidak ada disalib. Anda lebih hebat daripada Raja Daud. Nubuatan Raja Daud. Kau siapa? Raja Daud itu berkuasa. Dia bernubuat. Banyak ayatnya. Saya kasih salah satu contoh. Yesus itu disalib dol. Kita buka di Mazmur. Ini Mazmur. Bentar ya, Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17. Ya. Sebab anjing
Oh, suara hilang. Suara hilang. Oh, sorry, saya kembali. Oke. Ulang. Kesalahan teknik. Sorry. Nah, minta maaf ya, Pak Bobong karena kurang sehat dan tidak kontrol. Lepas kontrol. Saya ulang. Di dalam Mazmur, nih, Pak Bobong baca ya. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengurumi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dan cengkraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng, engkau telah menjawab aku. Nanti kau protes lagi. Itu nubuatan. Anjing itu siapa? Manusia busuk, pendusta, penipu, pembunuh, yang dodol. Enak aja lu. Mau lihat? Coba cek di kitab Kejadian, di Keluaran, kitab Taurat. Aduh, ayah lu. Tulang yang patah itu ada di kitab Keluaran. Mazmur pun ada. Makanya Yesus katakan, aku sudah menyampaikan tergenaplah semua kitab Taurat, semua kitab para nabi dan kitab Mazmur. Itu genap, makanya Yesus mati, lahir, mati dan bangkit. Kalau Anda tidak kuasa Alkitab, jangan coba-coba masuk di Pak Bobong, saya kasih tahu ya. Nanti Anda malu. Karena dodol, apalagi nadar, sudah keok. Bala-bala bili-bili bolo-bolo. Evangelis, ada lagi satu. Akulah pendeta Gideon. Akulah pendatua Slayer. Tanya, kau dapat pendatua dari mana? Kau bodoh. Saya bilang bodoh. Orang jadi pendatua itu hamba Tuhan, saya potong tangan. Ditabiskan. Enak saja, aku sebut Anda pendatua dari mana Anda? Gak usah kuat, santai aja. Ya nggak apa-apa. Memang Pak Bobo orangnya khotbah tuh kuat. Mic-nya aja setelan, saya kasih kecil dulu sedikit. Ya, karena Pak Bobo itu kurang sehat. Ya, karena kalau Pak Bobo bicara, gimana dong? Aing, atau seperti Mongol, Cin. Ya, begitu kan? Biar setan di rumah Anda putar itu di televisi, Anda putar setan pada lari. Jadi saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan, ya, jangan terlalu percaya sama pengajar-pengajar palsu, ya, guru-guru palsu. Sesuai dalam 2 Timotius 4 ayat 4 cerita-cerita dongeng, 2 Petrus 1, 2 Petrus 2 ayat 1, guru-guru palsu, 2 Petrus 1 ayat 16. Kami tidak mau mencerita-cerita dongeng. Jadi kalau ada orang yang menambah atau mengurangi firman Tuhan, karena orang Kristen hanya berdoa, karena firman Tuhan sudah bilang terkutuklah dia. Habis itu Tuhan jahat sampai. Bagaimana kau berak-abrik firmannya gak takut lagi? Aduh. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan Anda. Dia untuk melayani, bukan dia dilayani. Matius 20 ayat 28. Dia datang ke dalam dunia untuk melayani Anda, saya, dan saudara-saudara semua. Bukan Anda mau sok-sok pintar, buka Alkitab, buka-buka, ya. Biarlah damai sejahtera datang kepada saudara dan ibu-ibu dan saya. Biarlah firman ini menjadi pegangan hidup dan berguna bagi semua anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan khotbah Pak Bobong, dan Pak Bobong membaca, kita semua membacakan sebagai firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah sabda Tuhan ini berguna bagi kita dan semua anak bangsa, anak-anak semua yang mendengarkan firman Tuhan, termasuk anak bangsa semua yang jauh akan Tuhan Yesus. Biarlah mereka kembali, dan mereka masih ragu, silakan bertanya.